Oke Mas Bro, selamat malam. Ya, kita akan membacakan fakta-fakta yang ada di berita yang tersebar di internet, guys. Nah, di sini berita yang paling lagi istilahnya itu lagi hot-hotnya nih, guys. Yaitu berita dari tutupnya perusahaan-perusahaan tekstil di Indonesia. Nah, di sini ternyata, guys, udah ada 36 perusahaan tekstil yang tutup di Indonesia. Ya, di sini sejak tahun 2019. Nah, tentu aja kalau sebuah perusahaan tutup, otomatis karyawannya semua dirumahkan atau di PHK. Dan jumlahnya udah pasti ribuan karena 36 perusahaan, dan perusahaan tekstil itu padat karya, guys. Jadi kalau teman-teman pernah ke perusahaan tekstil, itu pasti karyawannya banyak gitu ya. Oh, banyak lah pokoknya. Tekstil itu perusahaan yang padat karya, jadi orangnya pasti banyak. Dan kalau perusahaan tekstil itu bangkrut dan tutup, udah pasti ya otomatis ada banyak pula orang yang kehilangan pekerjaan tentunya. Dan faktanya ini udah 36. Nah, ini berita yang kedua, teman-teman. Ya, Luhut ungkap raksasa tekstil Cina mau investasi di Indonesia. Tugaskan AHY urus tanah. Luar biasa, teman-teman. Bisa pahami nggak? Kalau teman-teman yang istilahnya ngeh nih, pasti udah tahu nih benang merahnya, guys. Di sini, guys. Perusahaan tekstil Indonesia pada bangkrut. Tapi bentar lagi akan didirikan perusahaan tekstil Cina yang gede. Nah, gimana teman-teman? Ya, saya nggak akan istilahnya itu nggak akan berprasangka buruk ya. Cuman ini kok ketara banget, guys. Kayak gitu, guys ya. Ketara banget gitu ya. Ya apa itulah pokoknya seperti itu, guys ya. Jadi istilahnya kayaknya sih perusahaan tekstil Cina ini nggak mau bersaing secara sehat gitu ya. Jadi kalau ya mereka jadi ya gitulah pokoknya. Oke ya, dan ini fakta yang kedua, guys. Nah, nih fakta yang pertama, perusahaan tekstil banyak. Perusahaan tekstil Indonesia ya lokal gitu ya, banyak yang tutup. Dan fakta yang kedua, bentar lagi ada perusahaan tekstil asal Cina. Dan mungkin teman-teman bilang, oh, orang-orang yang di PHK dari perusahaan tekstil ini masuklah ke sini gitu. Kayaknya sih agak sulit ya, karena kalau perusahaan Cina, guys, itu biasanya mereka itu ngambil pekerjanya dari sono juga. Jadi mereka bikin pabrik di sini, terus pekerjanya dari sono juga yang kerja di sini seperti itu, guys. Jadi kayaknya sih ya yang nggak akan terlalu banyak menambah karyawan dari lokal Indonesia seperti itu. Nah, ini fakta yang berikutnya, ini yang terbaru, yaitu Sritek. Ya, Sritek ini yang terbaru lagi gonjang-ganjing mau bangkrut ya. Dan katanya udah banyak yang di PHK seperti itu. Ini udah ada 3.000 karyawan perusahaan Sritek. Nah, Sritek ini adalah salah satu perusahaan tekstil yang termasuk gede juga di Indonesia, guys. Dan ini bahkan udah ada kode sahamnya, itu Sril ya, walaupun dari tahun 2020 itu disuspend karena dia ada masalah hutang. Tapi ini udah TBK, guys. Ini udah banyak banget yang di PHK seperti itu, dan katanya sih mau bangkrut. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya di sini, teman-teman. Karyawan Sritek kompak all-in Prabowo Gibran. Ya, ini bebas ya, orang mau dukung siapapun bebas. Ya, bahkan saya dukung 01, saudara saya dukung 02, ya biasa aja. Terus ada teman saya dukung 03, is no problem. Dan di sini bebas yang dukung siapa aja. Tapi ini faktanya adalah semua karyawan Sritek atau Sril yang ini mau bangkrut ini dukung Prabowo Gibran. All in 02. Nah, kita balik lagi ke sini, teman-teman. Nah, Prabowo minta Luhut jadi penasihat Presiden Indonesia. Jadi nanti istilahnya yang menjadi penasihat Presiden berikutnya atau yang terpilihan Prabowo Gibran itu adalah Pak Luhut lagi. Dan kita balik lagi ke sini, teman-teman. Luhut ungkap raksasa tekstil Indonesia mau investasi di Indonesia. Kita balik lagi ke sini ya. Tsunami kematian pabrik tekstil RI sudah terjadi sejak 2019. Jadi ya kalau dia juga yang ada di sana, ya otomatis ya Sritek ini akan mati gitu ya. Paham nggak sih? Bisa dipahami ya. Nah, ini kan Sritek ini baru tanda-tanda mau tutup.
Nah, kalau mereka juga yang mimpin, otomatis ini bakal tutup dan teman-teman yang di sini ini bakal di PHK. Nah, kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya ya ya sebenarnya yang rugi mereka sendiri gitu ya. Tapi ya kalau sebenarnya kalau yang di PHK seperti itu yang rugi mereka, tapi akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Nah, otomatis kalau perusahaan yang tekstil seperti ini yang padat karya, itu kan kalau orang yang masih kerja kan mereka dapat gaji. Kalau mereka dapat gaji, mereka belanja nih ke toko-toko kita gitu ya. Yang teman-teman punya toko, mereka belanja, mereka beli baju atau beli makanan seperti itu dari duit gaji mereka. Nah, kalau kalau mereka itu udah di stop kerja, otomatis mereka kan nggak dapat gaji. Nah, kalau mereka nggak dapat gaji, otomatis mereka nggak belanja, nggak beli makan, nggak beli baju, nggak beli apa. Jadi istilahnya akan menurunkan daya beli masyarakat. Nah, kalau misalnya perusahaan tekstil Cina ini di Indonesia guys ya, dibuka gitu ya, dan pekerjanya dari mereka juga, nah otomatis mereka ini nggak akan kerja lagi juga, susah juga. Jadi istilahnya tetap aja akan membuat nggak ngaruh lah. Cina itu kalau investasi di Indonesia itu kayaknya nggak ngaruh guys, nggak menambah, istilahnya itu nggak menambah nilai plus lah, karena semuanya ngambil dari sana seperti itu guys. Jadi ya kita terima aja untuk ya kita harus legowo gitu ya untuk menerima ini semua sampai 5 tahun ke depan ya, karena memang ini adalah pilihan masyarakat mayoritas. Jadi ya namanya juga voting. Kalau memilih pemerintahan di Indonesia itu masih voting seperti itu guys ya, atau kita nyoblos kan voting gitu ya. Jadi rakyat yang lebih voting yang lebih banyak loh dia yang menang kayak gitu. Jadi istilahnya ya kita harus terima aja seperti itu guys ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.